Halo, kabar baik ya. Nih, sebelum lupa, kita berdoa dulu supaya berkah kemudian hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa absen ya. Ya, jangan lebih dari 15 menit terlambat masuk ya. Ya, nanti nilai sikapnya jelek. Oke. Kita sudah beberapa kali ketemu materi terakhir, masih ingat? Limit fungsi aljabar untuk X menuju tahingga. Oke, setelah selesai limit fungsi trigonometri, limit fungsi aljabar X menuju tahingga, maka materi kita di silabus untuk matematika peminatan ada lagi, yaitu turunan fungsi trigonometri. Jadi di semester genap ini, semester ganjil ini materi terakhir nih, yaitu turunan fungsi trigonometri. Sebelum kita masuk ke turunan fungsi trigonometri, pasti anak-anak langsung denger ya, turunan kayaknya saya udah pernah belajar nih. Pernah belajar belum? Sudah. Di matematika wajib. Matematika wajib semester 4 atau kelas 2 semester 2 ya. Tapi turunan fungsi aljabar ya. Tapi konsep turunan itu sama. Untuk untuk menentukan turunan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, konsepnya itu sama. Ada rumus umumnya. Jadi rumus umum turunan sebenarnya yang kalian pakai atau sudah dipelajari di kelas 11 semester 4 adalah ini rumusnya, rumus umum turunan. Limit H menuju 0, fx tambah H dikurang fx per H jika ditanya jika y sama dengan fx, gitu ya. Nanti kalau gx ya di sini g, di sini g, gitu ya. Ya, maka turunan ini lambangnya apa kan? Biasanya langsung gini aja ya, biar gampang gitu ya. Tapi ngerti nggak maksudnya itu? Jadi sebenarnya ini aksen ini adalah harus lengkap nih dy per dx. Karena kalau dy per dt udah lain lagi ceritanya. Nah, ini harus anak-anak ikuti, pahami, karena nanti banyak hubungannya dengan fisika. Ya, dia mencari percepatan, mencari kecepatan yang ada hubungannya dengan jarak, gitu ya. Ya. Jadi, konsep ini harus paham benar. Kalau variabelnya x, berarti ini dy dx. Jadi sebenarnya seolah-olah kalau ditulis y aksen itu sudah pasti dy dx. Enggak loh sebenarnya. Jadi anak-anak harus rajin loh, atau memahami lah kalau variabelnya x, maka y aksen yang dimaksudkan ini adalah dy per dx. Yang berapa? Yo, kalau y sama dengan 3x kuadrat. Apakah setiap soal gini harus saya pakai lagi nih rumus umum? Tentu tidak. Kan sudah diajarin sama gurunya. Gurunya kelas 11, masih ingat nggak gurunya? Kalau gurunya ingat ya pelajarannya lupa ya. Dibuka lagi. Wajar. Tapi dengar lagi ya. Oke, Bu langsung Bu, nggak usah pakai ini aja. Tapi Bu penasaran, paham nggak cara mendapatkan ini? Ini berapa? Ayo, anak-anak jawab duluan. Kalau y sama dengan 3x kuadrat, turunan pertamanya atau dy per dx-nya, atau dituliskan biasanya y aksen, berapa yuk? Anak-anak mau tahu semua ini. 6x 2 kali 3 6x pangkat n min 1, gitu ya. Ya kalau diingatin langsung, oh iya Bu, ya kalau diingatin itu langsung kebuka ya isinya ya. Karena pasti udah banyak kalian simpan di otaknya, cuma jarang dibuka. Oke, karena ini pengantar untuk limit fungsi trigonometri, Ibu akan turunkan dulu, bener nggak sih? Nanti turunan pertamanya 6x. Mari kita coba. Nih, ya. Oke, pakai yang ini. Nah, ini sama dengan limit H menuju 0. Kita tulis limit H menuju 0, fx tambah H. Kalau yang ini fx, kalau saya tanya f2, berarti kan x-nya diganti 2, gitu ya? Betul. Kalau ini fa, berarti ini jadi a. Yang ini tetap dong. Iya, jadi sesuai dengan yang ada di sini nih.
Kalau saya minta ini fx tambah h, nih, berarti di sini fx tambah h-nya untuk soal yang ini. Kita coba ya. Ini kan y sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat. Kalau saya tanya nih, saya ganti dulu ya, ibu ganti dulu ya biar anak kelihatan. Ini mau y atau fx, ya? Karena kalau misalkan gx pun, hx pun, biasanya kalau satu huruf langsung dipakai y sama anak-anak ya. Boleh, nggak masalah. Nah, kalau misalnya saya tanya nih, f1 artinya apa? 3 kali 1 kuadrat. Kalau saya tanya f2, berarti x-nya diganti 2, ya kan? Sementara 3 dan angka 2 tetap. Paham nggak? Paham. Kalau saya tanya f a sembarang bilangan. Maka ini jawabannya 3a kuadrat. Ayo, sekarang kalau fx tambah h jadi apa? 3 kali, ayo, x tambah h. Tapi kan diapain? Dikuadratkan. Kurang fx. Kalau fx berarti dirinya sendiri. Kurang 3x kuadrat. Baru per berapa? Per h. Oke, ini dikuadratin dulu apa dikali dulu? Kuadratin dulu. Berarti ini tetap limit h menuju 0. Yang ini tetap, ini x kuadrat tambah 2xh. Paham nggak tuh? Ya, tambah h kuadrat. Ini penjabaran dari ini loh, nak. Ya kan? Nanti jadi semuanya ini dikali 3. Yang ini tersendiri. Min 3x kuadrat. Tetap dibagi h. Sama dengan limit h menuju 0. Kalikan nih. 3x kuadrat. Semuanya dong. 6xh ditambah 3h kuadrat. Min 3x kuadrat per h. Yang ini kan 0 ya. Karena berbeda tanda. Betul nggak? 0. Iya, maka tinggal nih 6xh ditambah 3h kuadrat. Ada sama-sama ada h kan? Dikeluarkan h-nya. Gini nih, difaktorkan ya sebenarnya ya. Dikeluarkan dari dalam kurung, berarti di sini tinggal 6x. Kan kalau dikalikan jadi 6xh, betul nggak? Tambah h dikali berapa supaya 3h kuadrat? Oke, ada yang jawab 3h bu? Ya, betul. Dibagi h. Berarti yang ini kan tadi limit h menuju 0 ya. Nah, yang ini sama dong. Sama-sama ada h. Berarti bisa dong dicoret nih. Ya kan? Nah, tinggal apa? Sama dengan limit h menuju 0 dari 6x tambah 3h. Karena hanya sama dengan 0, kita substitusi ke sini hanya 0. Berarti 3 kali 0? 0. 0 tambah 6x sama dengan 6x. Betul nggak? Paham nggak? Tuh, sama nggak hasilnya dengan yang tadi? Sama nggak? Sama ya? Sama, tapi panjang nggak sih? Panjang nggak? Panjang nih. Ya, makanya diturunin dulu rumusnya. Rumus umum ini diturunin nih. Ini dapat dari mana tuh ya? Ya, saya aplikasikan ke sini. Kalau misalnya kamu udah paham, karena emang harusnya paham, kelas 11 sudah dipahami, gunakan aja rumus-rumus yang langsung. Oh ternyata, ayo dikalikan pangkatnya dikurangi 1 gitu ya. Paham, oke ya? Oke. Nah ini mengingatkan kembali nih, kalau y sama dengan 3x kuadrat tadi bisa langsung 6x, itu sebenarnya nggak ada rumus bakunya tuh, yang diturunkan dari rumus umum tadi. Jadi rumus-rumus umum tadi dipilah-pilah. Kalau dia hanya fungsi aljabar yang bentuknya ax pangkat n, diturunkan dulu pakai rumus umum. Ternyata hasilnya apa? Sama dengan an kali x pangkat n min 1. Ya, ibu nggak ngarang itu, diturunkan itu sama gurunya. Makanya kalau ada soal gini 3x kuadrat, tadi ini a, yang ini n, 2 kali 3an. X pangkat 2 kurang 1, makanya 6x. Gitu. Nah, kalau yang ini nggak bisa diturunkan kalau jadi gini nih. Turun 2x 2, turun 3 0, nggak bisa. Kan ini ada kali. Jadi boleh diturunkan satu-satu menggunakan rumus pertama ini jika sudah bentuk fungsi itu jumlah atau kurang. Kalau masih ada kali, ada pangkat, ada bagi, itu ada rumus tersendiri ya. Misalnya kayak gini nih. Oke, yang ini dianggap U, yang ini dianggap V. Ada rumusnya tuh. Siapa yang ingat? Wih, langsung ada yang jawab. Ya, ibu hanya mengulang aja ya. U aksen V
ditambah U, V, aksen. Maksudnya, cari dulu turunan fungsi ini. Jadi kan dia misalkan jadi variabel U dan V karena ada dua fungsi yang berbeda nih. Fungsi X-nya ini dengan ini beda kan? Jadi yang pertama itu dianggap fungsi UX, yang kedua itu dianggap fungsi PX. Cuma untuk menghafalkan rumusnya nggak perlu ribet-ribet UX kali VX. Kita anggap aja U dan V gitu ya. Fungsi pertama U, fungsi keduanya V. Maka Y sama dengan U kali V, Y aksen sama dengan, ini ingat ya, Y aksen ini adalah DY per DX ya. Ya, jangan DY per DT, orang variabelnya X. Ini U aksen V ditambah U V aksen. Ini mereview doang ini. Cepat-cepat, kalau pembagian kayak gini nggak bisa diturunin 2x 2 diturunin bawah terus dibagi, enggak, ada rumus turunan. Ayo. Oke, U aksen kali V kurang U V aksen per V kuadrat. Yang jawabannya betul gini. Yes. Duh, gue bisa ternyata. Masih ingat ternyata. Lanjut, kalau yang ini GX, ini ada berpangkat nih kayak gini. Ini beda tuh dengan yang di atas. Ini ada fungsi X tapi berpangkat. Nah, siapa yang ingat? Ayo, yang ini adalah N kali fungsi UX pangkat N-1. Yang ini nih, kan pangkatnya kurang 1 kali U aksen X. Artinya, kali turunan yang ini. Jadi yang ini 5 dikali, ini pangkatnya dikurangi 1, dikali turunan ini. Kan tadi misalkan U yang ini. U aksen itu artinya turunan U terhadap paham. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Kalau yang tadi ibu hanya mereview aja limit fungsi turunan fungsi aljabar, tapi ada rumus-rumusnya tadi yang Y sama dengan AX pangkat N, Y sama dengan U kali V, Y sama dengan U per V, dan Y sama dengan UN pangkat X. Itu ada rumusnya, sudah dijelasin semuanya. Apakah itu berlaku juga untuk trigonometri? Berlaku, tapi ada rumus dasarnya dulu. Trigonometri itu kan ada 6. Yang pertama, sin, cos, tangen, kotangen, kosekan itu kebalikan sin, sekan kebalikan cos. Nanti turunannya ini apa? Dy dx-nya atau Y aksen. Karena itu kan lambang untuk turunan ya. Turunan pertama itu Y aksen. Nanti kalau turunan kedua Y di aksen gitu ya. Atau D2Y dx kuadrat kalau turunan kedua. Tapi konsepnya sama. Menentukan turunan pertama, nanti setelah itu hasilnya digunakan lagi untuk menentukan turunan kedua. Nah, sekarang kita pastikan dulu paham untuk turunan pertama. Dengan konsep yang sama tadi untuk aljabar, ada kan rumus umum turunan, yaitu apa? Limit H menuju 0, fx tambah H kurang fx per H. Itu rumus umum. Jadi berlaku untuk semuanya. Cuma nanti kalau udah dapat hasilnya dengan ada rumus-rumus baku tersendiri untuk masing-masing fungsi, ya kita nggak harus pakai itu lagi ya. Kita coba ya dapat ini. Apa nih kira-kira isinya ini? Ya, kalau untuk Y sama dengan sinus X, penurunannya ada di buku paket. Kamu baca anak-anak, ada di situ contoh. Jadi saya nggak mau pakai itu lagi, itu tambahan aja buat kamu. Sekarang saya buktikan aja kalau cos, karena di buku paket belum ada. Yuk, kesini ya. Kalau Y cos X sama dengan kalau Y sama cos X, maka dy per dx-nya apa? Kita masukkan ke sini. Ini Y sama dengan fx kan? Setiap fungsi Y itu adalah fungsi fx karena variabelnya x. Nah, kalau misalnya saya tanya f 30 derajat, maka x-nya ini kan diganti 30 derajat. Berarti cos 30 derajat. Sekarang saya minta fx tambah h, berarti x-nya ini diganti dengan x tambah h. Menjadi apa dong? Ayo jawab. Jadi cosinus x tambah h, karena x-nya sudah saya ganti dengan x tambah h. Dikurang fx ya, berarti kurang dirinya sendiri. Cosinus x per h. Nah, kalau ada cos, ingat nggak waktu limit itu ya, limit fungsi trigonometri. Kan ada rumus-rumus tambahan, rumus-rumus pendukung. Ya, kalau ada cos, setelah disubstitusi ke sini hanya 0, kan ini berarti kan 0 di atas, karena kan ini kalau 0 ini jadi cos x kurang cos x 0, hanya 0 berarti 0 per 0. Kalau 0 per 0 kan nggak boleh. Nah, untuk itu kan ada rumus tuh, masih ingat nggak? Lihat catatannya cepetan. Ada 4 itu rumusnya, cos p tambah cos q
cos P kurang cos Q sin P tambah sin Q. Ada lagi ya? Oke, Ibu langsung jawab aja. Nanti kamu buka lagi aja. Jadi limit H menuju 0. Cos min cos itu adalah min 2 sin sin. Min 2 sin kali sin. Yang ini jumlahkan. X tambah H ditambah X bagi 2. Jadi sudutnya ini jumlahkan bagi 2. Saya ulangi, kan rumusnya gini. Cos P dikurang cos Q sama dengan min 2 sin P tambah Q bagi 2. Sin lagi kali sin P kurang Q bagi 2. Bahasa lainnya, jumlahkan sudutnya bagi 2. Yang di belakang kurangi sudutnya bagi 2. Jadi jumlahkan, saya jumlahin bagi 2, kurangkan. Berarti ini adalah X tambah H dikurang X bagi 2. Yang ini kan per H tadi ada ya. H yang ini kan. Oke, X tambah X berapa itu? Limit H menuju 0. X tambah X kan 2X. 2X dibagi 2 berarti X ya kan? 1X. H dibagi 2 tambah setengah H. H bagi 2 sama aja setengah H ya. Ini X dikurang X kan 0. Berarti kali sinus H dibagi 2 setengah H. Per berapa? Per H. Ya, ingat nggak konsep limit? Ini kan kali kan? Kalau kali berarti bisa dijabarkan limit H menuju 0 dari yang ini dulu, min 2 sin X tambah setengah H. Karena ini kali, ya kali lagi limit dengan batas yang sama, X yang sama. H menuju 0 sin setengah H per H. Ayo anak-anak masih ingat nggak kayak gini nih pembelajaran sebelumnya loh. Part berapa itu ya? Yang limit sin setengah X per X. Sin setengah X per X itu limit fungsi trigonometri part 2. Ayo buka catatannya. Part 2 nya ada gini. Limit X menuju 0. Kalau di sini sin AX per BX. Ayo. Siapa yang tahu? A per B, betul. Ini A per B langsung. Ya. Kan kita udah prosesnya waktu itu ya. Tapi kalau udah langsung udah paham? Boleh lihat. Berarti ini berapa nih? Ayo. Kan nggak masalah kalau di sini variabelnya X, X menuju 0. Ini variabelnya H, asalkan H-nya menuju 0. Iya kan? Oke, berapa hasilnya ini? Setengah per 1. Berarti yang ini sama dengan setengah. Gitu ya? Ya, yang ini. Kalau saya sudah mensubstitusi H-nya ke sini 0, saya nggak tulis lagi limitnya kan? Oke, jadi langsung hasilnya min 2 sinus X ditambah 0. X ditambah 0, X-nya aja. X-nya nggak perlu pakai kurung. Berarti min 2 sinus X kali setengah. Min 2 kali setengah, min 1. Berarti min 1 sinus X. Inilah Y aksen. Kalau Y-nya cos X. Bahasa lainnya, turunan dari fungsi cos X adalah sinus X. Pakai min. Kita pindahkan yuk di sini. Jadi turunannya ini ya aksennya sama dengan min sin X. Tuh dari rumus umum. Kalau yang di buku paket ya aksen sama dengan cos X. Ya. Nanti yang ini jadi latihan soal. Latihan soal dikerjakan di buku PR-nya, dicocokkan dengan teman-temannya. Ini apa jawabannya? Yang ini apa jawabannya? Yang ini apa jawabannya? Yang ini apa jawabannya? Untuk mencari yang ini, kalau tangen ini kan sama aja sin X per cos X ya. Ya kan? Masih ingat nggak? Itu kelas 10 itu. Bahwa tangen adalah sin per cos. Kalau kotangen cos per sin. Jadi kalau ini nanti cos X per sin X. Kalau kosekan 1 per sin X. Kalau sekan 1 per cos X. Nah, kan tadi ibu bilang nih sebelum ini ada kan tadi di aljabarnya rumus-rumus hasil bagi. Kalau Y sama dengan U kali V, hasil kali U kali V, hasil bagi U per V. Ini U per V gitu ya. Ini juga boleh dianggap ini U, yang ini V.
Yang ini U, yang ini V. Apa hasilnya? Nanti cari ya, ketemu nggak? Pakai rumus seperti ini. Saya kasih tahu hasilnya. Tapi kamu cari caranya. Kalau udah lengkap semuanya, boleh di WA ke ibu. Tapi saya tunggu hanya 5 orang tercepat. Jadi kamu kalau kira-kira temannya udah kayak ini, nanti langsung hapus kalau udah urutan yang ke-6. Kalau dapat ya dicocokin dulu lah dengan temennya, udah yakin sama. Jangan asal main kirim aja atau salah semua, itu menghambat rezeki orang ya. Oke, saya kasih tahu jawabannya ya. Tapi kamu cari caranya seperti ini. Kalau tangent adalah secant kuadrat X. Kalau kotangen min kosekan kuadrat X. Kalau kosekan, ini turunannya ya, maksudnya ya, di aksennya ya. Kalau yang ini di aksennya adalah min kosekan kali kotangen X. Min kosekan X kali kotangen X. Kalau sekan, dengan min, nggak pakai min, sorry. Sekan X kali tangen X. Cari tahu, kamu pasti bisa. Kita lanjutkan ya. Karena kalau udah setiap ada hasil dari penurunan rumus, pastinya ada contoh gitu ya. Tapi sebelum ke contoh, kita ulang yang tadi yuk. Yang di pertama tadi, turunan sinus, cos. Lihat catatannya udah belum? Ada 6 tadi kan? Turunan sinus, cos, turunan cos, min sin. Turunan tangen, walaupun nanti kamu harus masih cari, tapi kan ibu udah kasih tahu tadi. Turunan tangen, sekant kuadrat X. Turunan kotangen X, min kosekan kuadrat X. Turunan sekan X. Yuk, tugas kamu loh itu, latihan ya. Oke, turunan sekan X, sekan X kali tangen X. Yuk, udah dicatat belum? Yang terakhir, turunan dari kosekan X adalah min kosekan X kali kotangen X. Jadi ada 6 anak-anak. Kecil ya, 6 rumus. Ya, ayo kita aplikasikan ke contoh. Coba nih, jika Y sama dengan 3 sinus X tambah 2 cos X. Ya, tinggal ingat yang tadi. Turunan sinus, cos. Maka yang ini Y aksen. Tapi ingat ya, Y aksen itu adalah DY per DX. Betul. Jadi turunan sin, cos. Kali 3. Ya 3 cos X. Gampang kan? Turunan cos min sin. Berarti tambah 2 kali min sin X. Nah, 2 kali min sin X, berarti kita tulis ulang nih. 3 cosinus X min 2 sinus X. Kan 2 kali min 1 itu maksudnya ya. Oke. Kalau turunan tangen tadi apa? Sekant kuadrat X. Kalau di sini A, ya nggak masalah. Maka ya aksen sama dengan A sekant kuadrat X. Kalau 2 tadi kan 2, kalau A ya A kali sekant kuadrat X. Nah, kalau kotangen turunannya apa tadi? Min kosekan kuadrat X. Jadi ini min 3, karena 3 dikali min kosekan kuadrat gitu ya. Langsung aja min 3 kosekan kuadrat X. Nah, yang ini contoh 4. Kalau tambah gini nggak apa-apa ya, diturunin tersendiri. Ayo. Maka ya aksen sama dengan turunan kosekan. Berarti apa tadi? 2 dikali min kosekan X kali kotangen X. Tadi kalau contoh keempat Y sama dengan 2 kosekan X tambah 3 sekan X. Tadi turun kosekan apa? Min kosekan kali kotangen kali 2. Nah, tambah turunan sekan tadi apa? Ini catatannya. Sekan kali tangen, berarti ini 3 sekan X kali tangen X. Kalau 2 dikali min 1, berarti pindahin aja ini min 2 ya. Jadi jawabannya min 2 kosekan X kotangen X. Jadi hasilnya min 2 kosekan X kali kotangen X ditambah 3 sekan X tangen X. Itulah turunan dari ini. Paham ya? Kamu hanya mengingat ada 6 ya tadi ya. Oke, turunan sin cos, turunan cos min sin, turunan tangen sekan kuadrat, dan yang 3 lagi. Oke, seperti biasa. Mungkin setelah kalian mengerjakan kuisnya, di dalam kuis itu untuk pembelajaran yang kebelakangan ini, ibu memasukkan 1 atau 2 soal UTBK atau soal SBM ya. Jadi kalau mau nanti nilainya bagus, nilai kuisnya mungkin
bisa 100, dibaca dulu. Jangan menunggu Ibu jelasin pakai video baru latihan soal, nanti nggak bisa semua. Oke. Nah ya, ada oleh-oleh. Pokoknya kalau Ibu datang pasti bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya Luke 2 halaman 27 ya, buku penunjang kita. Yang nomor ganjilnya aja 1, 3, 5, 7 dan 9, ada 5 soal ya. Oke, sekian dan terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Silakan jujur mengerjakan kuisnya supaya berkah. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan adalah masih turunan ya, turunan berantai ya. Jadi menentukan turunan fungsi komposisi dengan aturan rantai. Dadah, sampai ketemu lagi dengan Bu Asima.